Bro Roman, menurut Bro Roman, ya, nabi palsu itu yang dijelaskan oleh Yesus, siapakah dia? Nah, silahkan dinarasi. Yang pasti tidak ada nabi di luar orang Yahudi. Kalau ada nabi dari orang bukan Yahudi, fix itu nabi palsu satu. Berarti Yang Paulus berikut- dong ya. Berarti Paulus ya, kan bukan orang Yahudi, orang Farisi. Paulus kan bukan nabi, dia kan rasul. Oh bukan Buya katanya. Oh, Rasul bagi konsepsi kami orang Kristen ya adalah mereka orang yang pernah bertemu dengan Yesus dan menaati perintah Yesus untuk pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa jadi murid Yesus. Itu rasul ya. Oke. Narasinya saya tangkap ya. Itu di Matius pasal 28. kok jangan dikasih data kok, biar dia mikir sendiri kok, jangan. Nggak apa-apa Bu ya. Ya, oke. Sekarang tadi kan Anda sudah dengan Bro Erwin ya, dengan Bro Erwin. Jadi namanya Petrus, Lukas, Yohanes itu bukan nabi. Tapi ada juga Iya, oke. Yohanes yang bukan murid Yesus itu nabi. Dan itu yang kami yakini sebagai nabi terakhir. Penutup dari semua nabi, tidak ada lagi nabi setelah itu. Kalau ada yang mengaku nabi setelah Oke. Yohanes Pembaptis, dipastikan itu nabi palsu, apalagi bukan orang Yahudi ya. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Hanya Iya, di mana ada tulisannya nabi itu bukan orang Yahudi atau bukan orang Arab? Di mana? yang ditulis, yang Anda dijelaskan. jangan asal bunyi kayak kentut, datanya keluarin. Kalau mau diskusi sama saya pakai data. Itu Musa kan bilang bahwa nabi itu harus dari orang Israel. Kitab Musa itu tidak bisa dipercaya karena apa? Karena dia menulis tentang kematiannya sendiri. Orang udah mati bisa nulis. Kan? Di dalam Ulangan diceritakan tentang kematian Musa. Fitnah lagi. Dengarkan dulu Bro Roman. Ingat, pasang Roh Kudus kamu biar tenang, slow, sabar. Lanjut. Bro Roman, saya tanya, benarkah cerita tentang kematian Musa di dalam kitab Ulangan? Bagaimana? Ya kan memang ada di kitab Ulangan. Di kitab Ulangan, Musa Jadi menceritakan seolah-olah tentang memang ada peristiwa tentang kematian Musa di sana, ya kan? Secara logika memang nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal kalau misalkan ada seseorang yang menuliskan sesuatu peristiwa yang setelah pasca kematian gitu ya kan? Ya memang, tapi ada memang sebagian meyakini itu bahwa itu tidak ditulis langsung oleh Musa gitu, tetapi ada juru tulis daripada Musa sendiri yang memberikan penjelasan tambahan terkait peristiwa pasca kematian Musa gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya, kita mau bahas perjanjian lama atau perjanjian baru? Terserah. Baik, kita berbahas perjanjian lama ya. Karena di situ awal mulanya penciptaan, betul ya? Di situ dituliskan bukan awal mulanya penciptaan, di situ dituliskan tentang penciptaan. Tentang penciptaan. Apa bunyinya bro? Di Genesis 1 ayat 1 Pada bro. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum begitulah, saya nggak punya Alkitab di Ya, belum ada tiangnya kok, bumi belum ada tiangnya kan? Bumi Itu bertiang. Anda dapat dari mana bro? Anda dapat dari mana? LAI mendapatkan itu dari mana? Itu kan terjemahan dari kitab Yahudi. Dari kitab mana? Dari kitab Yahudi, dari Kejadian, dari Genesis, betul nggak? Iya, yang dari itu apa namanya itu? Dari Codex Sinaiticus? Dari
itu yang di Pentatuk ya namanya atau apa ya? Pentatuk Iya. ya. Iya. Kamu pernah Sinaiticus? Pentatuk. Pernah ya? Iya. Ya, pernah dengar kodek. Ini kitab Genesis ya. Genesis, Capster. Di mana ada ayat di pasal 1 sampai 20-nya di mana? Kawan, itu sudah diwariskan dari zaman Pertanyaan sebelum saya, Yesus. ini dengar dulu, brother. Ini papirusnya nih, ya. Cuman segini. Ini cuman segini nih. Kau baca nih, cuman segini dia. Papirusnya tuh cuman segini. Nah, tuh sama ini. Gak ada lagi. Mana papirusnya? Pertanyaan saya, Nggak ada lagi yang Kejadian 1 ayat 1 bukan sampai berarti 20 nggak itu ada. diambil dari mana? Bisa aja memang bukti-bukti apa namanya itu naskah-naskah asli originalnya sudah pada hilang dimakan rayap. Ini kan kodeks tertua, bro. Ya, Iya. ini kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua. Pertanyaan saya, LA Ada kokoh sinyal kan? Nah hilang ya kan makanya. Ada kok. Iya. Sama di sini hujan dari duhur gak ini sinyal. Mungkin Kok perbaiki dulu kok. mungkin saja dia nanti mau fitnah kan jadi makanya dia langsung Aman, tenang Bro Romen. Gimana sih Bro ini suka nyerocos terus. Bang Dewa dilanjutkan Bang Dewa. Tuh kepental kan? Silakan Iya, Abangku. tadi pembahasannya mengenai seorang nabi ya. Tidak akan ada lagi nabi yang dibangkitkan. Sementara pernyataan dari Nabi Musa alaihissalam itu di Ulangan 18 butir ke-18 dan seterusnya, itu Nabi Musa meminta untuk dibangkitkan lagi seorang nabi. Kalau itu bukan datang dari bangsa Israel, karena ente tadi mengklaim tidak akan ada lagi nabi selain dari bangsa Israel. Artinya di sini, apakah Yesus itu nabi? iya Yesus nabi apa bukan? iya dia juga imam dia juga raja. Baik, ente tadi mengatakan kepada kami kalau tidak ada nabi selain bangsa Israel. Betul? Betul. Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu Bani Israel? Iya dong kan dia dari garis keturunan David King David. Oh, King David. Bukan dari Yusuf itu ya? Yehuda Bukan. kalau ditarik garis keturunannya kan dari Yehuda ke King David, King David ke Yusuf Maria. Baik, siapa bapaknya Yesus? Secara badani bapaknya Yesus kan Yosef, Itu bapak apa? Bapak kandung atau bapak tiri? bapak tiri. Bapak tiri. Artinya apakah Bunda Maria itu Yesus itu adalah keturunan dari Yusuf berdasarkan dari silsilah, berdasarkan dari sperma Yusuf atau bukan? Ya kan Yesus kan dikandung bukan dari hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria, bukan. Berarti artinya dia Yahudi Dia kan atau bukan? dikandung melalui Roh Kudus. Iya, baik. Dia itu artinya dari Bani Israel atau bukan? Ya Israel kan Maria juga kan keturunan dari King David. Kalau dari Maria, kami mengakui. Kalau Yesus ini, silsilah itu diambilnya dari garis ibu atau dari garis bapak? Memang ya Yahudi dengan kebanyakan di Indonesia ini patrilineal ya dari garis keturunan ayah laki-laki. Nah, sekarang Yesus punya ayah atau tidak? Punya ayah lah, kan dia ayahnya kan Yusuf. Berarti dia ayah kandung Yusuf itu. Bukan. Berarti kalau bukan itu- dia ayah kandung, ayah itu artinya tidak melulu Yesus, kandung. Sebentar dulu. Artinya Yesus itu Bani Israel atau bukan? Bani Israel. Bukan, Mas, ya. Kenapa dikatakan bukan? Karena Yesus tidak punya yang namanya silsilah. Yesus tidak punya garis keturunan dari Bapa. Yang namanya garis keturunan itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Maka Al-Qur'anlah yang tepat mengatakan seperti itu. Ketika Nabi Musa diutus, Nabi Musa mengatakan, "Wahai kaumku."
Ketika Nabi Daud diutus, Nabi Daud mengatakan, wahai kaumku. Tapi ketika Nabi Isa diutus, Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel. Kenapa dia mengatakan ya Bani Israel? Karena Bani Israel bukanlah kaum dia. Tapi kalau Yesus diutus untuk Bani Israel, ya kami mengakui itu. Yesus diutus untuk Bani Israel, tetapi Yesus bukanlah Bani Israel. Kenapa dikatakan bukan Bani Israel? Karena Yesus tidak punya silsilah. Yesus tidak punya garis keturunan dari yang namanya Bapa. Itu ya, tidak akan ada. Tetapi itu kan jelas loh. Di Lukas jelas kan apa? jelas. Astaga. Iya, saya tanya, bapaknya Dalam Yesus Lukas kan siapa? ditarik sampai Adam. Bapaknya Yesus siapa yang saya tanya? Bapaknya Yesus siapa? Bapaknya kan Akui Joseph. saja. Ada atau tidak? Bang. Coba saya bertanya sama Abang Madewa. Izin Manusia bro, pertama, izin bro Leo, lo belum gue sapa. Slow lah. Nanti kalau mau masuk satu-satu biar kondusif ya. Santai pelan-pelan nanti ya setelah selesai Romen. Satu-satu. Silakan Romen lanjutkan. Kan di Injil di Injil kan memang dituliskan itu silsilah Yesus. Itu silsilah Yosef atau silsilah Bunda Maria? Saya tanya. Di situ kan ditulis silsilah. Sebenarnya kalau kita telusuri amati secara secara mendalam, itu Yosef dan Maria itu garis keturunan dari King David. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, silsilah Yosef, dari Yosef, Yakob, Matan, Eliezer, Eliud, Akim, Jadok, Ajor, Eliakim, Abidud, Jerubabel, Sitil, Yekonya, Yosia, Amon, Manasya, Hizkia, Anas, Yotam, Usia. Saya hafal silsilahnya. Tetapi yang perlu ente di sini ketahui, nanti di sini akan keputus pada saat Yekonya, karena Yekonya tidak punya garis keturunan. Ya, di sini fair lah ente. Ketika ente mengatakan Yesus adalah keturunan Bani Israel, apakah Yesus punya bapak? Yang kami tanyakan itu, karena yang namanya silsilah dimanapun silsilah itu, yang namanya silsilah itu dari bapak, bukan dari ibu. Maka tidak salah Al-Quran mengatakan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Ya, perlu ente tahu di situ. Ente akui nggak kalau Yesus itu tidak punya silsilah dari bapak? Ente akui atau tidak? Secara jasmani memang nggak ada. Nah, selesai ya. Selesai. Artinya, secara jasmani memang tidak ada. Artinya, Yesus bukanlah keturunan dari Bani Israel, tetapi Yesus diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel. Itu yang benar. Kelahiran Yesus kan kasus tersendiri, ya enggak? Saya nggak nanya kasus. Yang saya tanya itu, dia punya bapak atau tidak? Kalau misalkan ente mengatakan Yesus itu tidak punya bapak, jadi fix sudah kalau Yesus bukanlah Yahudi, Yesus bukanlah Bani Israel. Selesai mas di situ mas. Ya, karena garis silsilah itu saya hafal mas. Dari Yusuf, ya, Yusuf ke Daud, ke Ishak, ke Ibrahim saya hafal. Kalau itu silsilah manusia Yesus. biasa. Kalau manusia biasa tidak ada kekhususannya seperti Yesus, ya memang garis keturunan itu harus ditarik dari ayah. Ya sudah. Baik, selesai ya. Kalau garis keturunan itu ditarik dari ayah, berarti selesai. Tapi kan kalau Yesus bukanlah Bani Israel, itu kan kelahirannya ajaib. Dia dikandung dari Roh Kudus. Saya tidak mempermasalahkan ajaib. Ya. Kalau kita bicara mengenai soal ajaib, kalau misalkan kita bicara mengenai soal ajaib, lebih ajaib mana antara Yesus dengan Nabi Adam? Lebih ajaib mana antara Yesus dengan Bunda Siti Hawa? Kita berbandingkan di situ. Di dalam Islam, Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. Yang pertama, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan bapa, tanpa sentuhan ibu. Itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan dari seorang ibu. Itu kepada Bunda Siti Hawa. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan dari laki-laki. Itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Allah menciptakan manusia dengan sentuhan ibu dan dengan sentuhan bapa. Itu kepada kita semua. Apa sulitnya bagi Allah? Apa sulitnya? Kecil. Justru itulah Allah ingin memperlihatkan kepada manusia betapa mahakaryanya Allah itu, betapa mahadahsyatnya Allah itu. Allah bisa melakukan apa saja yang Ia kehendaki.
Di situ, bro, ya. Bung, Jadi yang jelas. dititik beratkan di sana adalah dikandung Roh Kudus. Adam atau Hawa itu tidak dikandung Roh Kudus. Mereka itu Hei. diciptakan dari tanah liat. Itu keterangan kitab suci. Berarti kalau Tidak dikandung Roh dengan Kudus, Jadi yang dititik beratkan kekhususan, keistimewaan daripada Yesus oleh karena dikandung oleh Roh Kudus. berarti yang mengandung Yesus itu Roh Kudus apa Bunda Maria? Dikandung Roh Kudus itu artinya bukan Roh Kudus yang mengandung, bukan Maria yang mengandung, tapi Nah, dalam artian artinya dikandung sama Bunda Maria. dia dikandung oleh karena Roh Kudus, bukan oleh karena hasil hubungan laki-laki perempuan yang Berarti sama menghasilkan. dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa pun Berarti Roh seperti Kudus itu. yang menghamili, Bang. Roh Kudus yang menghamili. Roh Kudus. Ya, ya. Berarti kalau begitu. Jelas di situ ya. Nah, Itu selesai ya. Anda yang Lah, Romeno tukang ya. mengatakan. kawin ya ternyata Roh Kudus ya. Yesus Anda yang bukan tukang mengatakannya kawin, malah Roh begitu Kudus ya. tukang kawin. Kitab suci tidak berkata begitu. Emang yang dikatakan kitab suci apa? Kita buktikan. Apakah Dikandung informasi itu benar daripada atau Roh tidak? Kudus. Artinya Ya. eksistensi Coba. daripada janin Yesus itu, kehadiran janin itu oleh Roh Kudus, bukan oleh hasil biologis. Baik, kita buktikan apakah informasi Hasil ini dari pertempuran. informasi dari Roh Kudus ini benar atau tidak. Kita buktikan apakah ada kejanggalan atau tidak ya. Di dalam Lukas 1 nomor 29 sampai nomor 30. Saya tanya dulu, Lukas dengan Maria apakah hidup sejaman atau tidak? Romeno. Lukas dengan Maria itu sejaman. Ya Allah, ya Rabbi. Sejaman dong. Astagfirullahaladzim. Ente belajar dari mana mengatakan antara Bunda Maria dengan Lukas itu sejaman? Pada saat Bunda Maria itu hamil, apakah Lukas Masalah ada di ada. samping dia? Masalah ada selisih umur itu beda lagi. Ya mungkin saja ada selisih umur. Baik, Tapi Lukas itu berapa masih umurnya? sejaman. Sebentar. Lukas berapa umurnya? Lukas berapa umurnya? Bunda Maria ketika mengandung umur 12 tahun. Lukas berapa tahun pada saat itu? Nggak ada keterangan kalau Bunda Maria mengandung 12 tahun. Ngaco. Kita perlihatkan Fitnah itu, bukti Mak. juga Fitnah. percuma. Kita Fitnah. perlihatkan bukti pun Itu percuma di mana sama dia. dalilnya? Maria mengandung Yesus umur 12 tahun. Izin Romen, karena kamu sudah tidak nyambung. Bentar ya, gantian ya, saya ganti pemain dulu. Leonardo dulu, sabar ya, Anda mute dulu. Gimana dulu? Silakan Bro Leo. Silakan Ente Bang Leo. banyak belajar aja mengenai soal literasi ya. Tidak ada catatan sejarah atau di dalam kitab suci Selamat malam kalau semua. Lukas itu hidup sejaman dengan Bunda Maria. Tidak ada sama sekali ya. Ente jangan garang cerita. Lukas itu adalah muridnya Yesus, muridnya Paulus. Dia adalah tabibnya Paulus. Sedangkan Paulus dengan Yesus hidup pun tidak sejaman. Jadi ente berusaha tipu-tipu dengan kami di sini, nggak bisa. Belajar lagi ente yang benar. Ya, silakan. Tarigan. Gini Bang Mahadewa, saya lihat Bang Mahadewa berasumsi ya, melalui pikiran sendiri ya tentang asal usulnya Yesus dari Bani Israel nggak? Saya boleh bertanya nggak? Saya tanya gini. Jangan ditanya Adam dan dulu, Hawa. tanggapi dulu. Ini Oten ini, saya boleh bertanya nggak? Boleh bertanya nggak? Tanggapi dulu biar kelar, gimana sih? Enggak, maksudnya saya mau kesinkronkan, ya kan gitu. Jadi saya mau tarik lagi ke belakang masalah Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa apakah bisa Dari disebut Adam. Bani Israel? Tarigan. Kenapa sih Kristen ini selalu dari Tidak. Adam dan Hawa? Lanjut, Bang Dewa. Tidak, bukan Bani Israel. Manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa. Terus abang-abang ini sama Ya. saya jadi dari mana, keturunan siapa? Apa pernah Keturunan tercatat Adam di dan Taurat Hawa. bahwa Adam dan Hawa memperanakan kan di situ hanya tercatat sampai di Kain dan Habel, sedangkan Kain membunuh Habel. Sisanya dari mana keturunan kita? Kalau saya boleh tahu. Nah, ini yang harus ente tanyakan, ya. Ente tanyakan itu dari mana? Sedangkan manusia pada saat itu diciptakan itu cuma Kain sama Habel. Sementara Makanya Kain dan saya- Habel itu enggak. terjadi yang namanya Saya- pembunuhan. Nah, terus Kain itu kabur. Nah, sementara manusia ini dari mana? Iya, abang kan di Quran juga tercatat bahwa harus mengimani juga hukum Taurat kan? Loh, Bang. Kitab-kitab sebelumnya. Kami memang diimani, diperintahkan iya, untuk dengar mengimani. dulu, dengar Tetapi dulu. hukum Jadi Taurat yang saya- mana yang harus kita imani? Yang mana hukum Tauratnya?
Terus yang Yang abang sekarang, imani hukum Taurat yang mana? Kalau saya boleh tahu. hukum Taurat itu sudah tidak ada bagi kami umat Muslim. Injil pun sama, sudah Allah angkat itu. Sudah tidak Angkat ada. kemana? Tetapi Lauh Mahfuz Ada nggak data bahwa Allah mengangkat hukum Taurat sama Injil? tidak ada. Tapi memang sudah tidak Nah, ada. logikanya kemana? Kita bicara secara logika ya. Kalau kita menarik hal Karena seperti itu, baik. Kenapa dikatakan yang namanya Taurat dan Injil itu tidak ada? Bapak buka Wahyu 10 nomor 10. ya enggak. Maksudnya coba abang bacakan Wahyu 10 ayat 10. Buka dulu Wahyu 10 nomor 10. Saya nggak ada Alkitab di sini. Modal Aduh. Bapak apa ke sini, Pak? Modal Bapak apa ke sini? Mau diskusi tapi modal Wahyu apa? 10 nomor 10 itu dimakan Yohanes. Enggak boleh lah kalian berasumsi bahwa modal apa ke sini, modal apa ke Loh, sini. Nggak jelas bisa dong, Pak. begitu. Lihat, Pak. Pada saat kami berdiskusi, kami duduk, Karena Pak. Kami makanya duduk, kan kami saya datang siapkan ke rumah perangkat, ini karena kami saya nggak siapkan tahu, jadi perangkat. saya wajar bertanya loh. Nah, makanya Bapak usaha. Kami sudah mengasih clue kepada Bapak. Silakan Bapak sekarang buka Wahyu 10 nomor 10. Buka sama Bapak di sini. Bentar saya lihat di HP ya. Lihat Nah, dulu lah. itu lihat. Bawa data, naik. Nggak bawa biblos, nggak bawa data. Mending otak di bawah, ini nggak bawa apa-apa. Oke, Orang Bro mau Noel. tempur. Saya Karena sapa kalian dulu. terlalu Bentar, melogikakan saya hal-hal sapa yang dulu. Bentar, saya sapa dulu. Bro Noel, selamat malam, Bro. Oke, selamat malam Bang. Anda Protestan, Bro? Saya Kristen Bang. Oke, siap. Standby dulu ya, satu-satu biar kondusif ya, Bro Noel ya. Oke Bang, siap. Oke, thank you. Bro Adi, selamat malam, Bro Adi. Selamat malam Bu ya. Ya, Bro Adi standby dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, siap. Thank you ya kerjasamanya. Silahkan, Leo. Jangan malu-maluin loh. Ini ada 2 Kristen di atas, Tilu sama lo. Di bawah banyak Kristen ini. Lo jangan malu-maluin. Silahkan, Bro. Buka datanya. apa yang harus saya malu? Iya, lo naik, nggak bawa data, nggak pegang biblos. Terus apa yang mau didiskusikan? Di sini Wahyu 10 ayat 9 sampai 10 ya, saya baca ya. Baca. Ya ambillah dan makanlah katanya. Mula-mula akan terasa seperti madu. Tetapi apabila engkau menelannya, perutmu akan menjadi masam. Maka saya mengambil gulungan itu dari tangannya lalu memakannya. Nah itu ya. Injil yang asli dimakan sama Yohanes. Enggak. Bukannya abang-abang selalu berasumsi bahwa kenapa Ini harus yang mengecap rasa mengacu perut pada atau lidah ini? firman yang Bro, abang-abang bilang udah direvisi. Kenapa harus ambil data? Yang mengecap rasa ini lidah atau perut? Gue bantu jawabnya. Kalau Oten perut. Kenapa Jadi saya abang- di mute? Gimana saya mau bicara kalau di mute terus? Ya tadi udah jawabannya udah Bang ya. Kami diperintahkan memang kata Abang mengatakan umat Muslim itu diperintahkan untuk mengimani Taurat sama Injil. Apakah orang Kristen ada perintahnya di dalam Bible untuk mengimani Taurat, Zabur sama Injil? Ada atau tidak? Ya buktinya kan tuh Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat loh. Iya. Tetapi kenapa di dalam 2 Efesus dikatakan hukum Taurat itu dibatalkan, Bang? Kenapa? Kita berbicara tentang zaman Yesus atau zaman Efesus, bro? Bro, Abang tadi mengatakan Yesus. Kita lihat perbandingannya di sini. Pengajaran Enggak, Paulus pertanyaan mengatakan, saya kamu udah bawa kemana-mana. Saya pertanyaan tadi dari Adam dan Hawa loh. Karena asumsi kamu bahwa Yesus itu bukan memang bukan, Oh, Bang. Silsilah kamu jawab itu, itu udah kemana-mana sampai makan gulungan, makan kitab. Maksudnya Abang apa? kan yang bertanya kepada saya kami, Bang. minta Abang kamu bertanya jawab kepada dari kami. referensi Quran kamu. Abang bertanya kepada kami, ya kan? Saya jawab, Bang. Yang melarikan ke Adam itu siapa? Yang melarikan ke Hawa Iya, itu jawab siapa? dari referensi Abang yang Quran, karena mengajarkan. bukan cuma Injil mengimani Taurat, Quran juga. Di sini kan kita berbicara Injil, Pak. Berbicara Biblos. Ganti pemain. Dia gak bawa data, gak bawa apa-apa. Kita nggak mau debat kusir ya. Nggak mau. Harus ada edukasi. Sekarang sebelum ke Bang Noel. Sekarang Bro Adi. Ini pasien saya di bawah ngantri loh. Jangan sia-siakan. Ngantri. Ini Bro Adi. Silakan. Mungkin Bro Adi mau menanggapi dulu. Silakan Bro. Shalom.
Ya, Bro Adi lanjut. Silakan. Nanti ke Bro Noel setelah Bro Adi. Silakan Bro Adi. Iya, sebenarnya Bang Leo tadi salah apa itu, salah mengasih penjelasan. Nah, salah lo tuh, kata Bro Adi. Salah Leo, kau malu-maluin Kristen. Malu-malu. Iya, kalau menurut pandangan saya salah membawa narasi sehingga dia terjebak oleh kata-katanya sendiri, kan gitu dia. Nah, ini orangnya naik lagi. Gak tahu malu dia minta naik lagi. Dengar lo, kata saudara lo sendiri salah. Ya, menurut dia salah karena dia tidak mengikuti dari awal pembicaraannya. Bro Adi dari tadi nyimak. Maka apa? Itu Bang Madewa terlalu memikirkan hal yang logis. Bentar Leo. Kau diam dulu, kalau kau tidak bisa diatur saya turunkan lagi. Silakan Bro Adi, yang benar kayak gimana? Biar si Leo mendengarkan. Kalau lo motong-motong gue turunin Leo ya. Iya, Dulu, gini silakan, Bang Bro. Leo. Iya, gini Bang Leo ya kan. Abang menarasikan tentang Adam, Hawa. Terus keturunan-keturunannya dari mana. Tapi abang nggak memberi jawaban, harusnya memberikan jawaban. Jangan lari, kenapa kitab itu dimakan oleh Yohanes, lalu abang lari lagi nggak bisa jawab. Itu kan narasinya nggak sinkron. Jadi kalau abang membuat narasi yang sinkron, gitu maksud saya. Leo pingsan, nangis, mencret Leo. Begini Bang Adi ya, dari tadi kan kita ingin membuktikan Mencret mata apakah lu. yang namanya Yesus itu keturunan Kasih dari kesempatan Bani saya, Dok. Israel. Kita buktikan di sini, ya kan? Benar atau tidak? Saya hafal silsilah Yesus dari mulai Yusuf sampai ke Nabi Daud, sampai ke Ishak, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya hafal itu. Nah, kita buktikan apakah benar. Ternyata yang namanya silsilah itu, garis keturunannya itu diambil dari bapak, dari laki-laki, bukan dari perempuan. Jadi benar yang dikatakan oleh siapa tadi ya, Kristen yang pertama, bahwa nabi palsu itu, Allah tidak akan pernah membangkitkan nabi lagi dari Israel. Itu betul. Betul itu, tetapi dari bangsa lain, dari sebelah kiri, yaitu dari Ismail. Siapa dia? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Isa Alaihissalam. Nabi Isa tidak punya garis silsilah. Nabi Isa bukan Bani Israel, bukan keturunan dari Bani Yakob, bukan Nabi Isa itu. Tetapi Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Kita setuju. Bukankah di dalam Al-Quran tepat itu, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus ke dunia untuk Bani Israel, dia mengatakan, wahai kaumku. Ketika Nabi Daud, wahai kaumku. Tapi kenapa Nabi Isa alaihissalam dia berseru, ya Bani Israel? Kenapa? Karena dia bukanlah keturunan Bani Israel, tetapi dia diutus untuk Bani Israel. Itu yang benar. Tidak punya silsilah dia. Silakan Pak Adi. Yang membawa ke Adam bukan dewa. Yang membawa kitab palsu bukan dewa. Yang membawa Taurat Injil bukan dewa. Tapi si Leo ini kemana-mana. Kita fokuskan dulu satu ini. Benar atau tidak? Yesus bukan dari keturunan Bani Israel. Nah, saya buktikan itu. Silakan. Enggak. Iya. Ada Tuhan bersilsilah ini masuk di akal nggak Bang Dewa? Masuk di akal menurut mereka. Menurut kami tidak. Tuhan dinubuatkan Tuhan masuk akal bagi mereka. Bagi kami tidak mungkin Tuhan dinubuatkan. Apalagi mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Nah, kata-kata ada ini jelas-jelas ada yang mengadakan. Tapi di dalam Al-Quran, cari ayat dalam satu Al-Quran ya, ayat Allah mengatakan aku ada. Ada tidak? Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Karena Allah itu maha ada. Tidak mungkin yang namanya Al-Quran mengatakan bahwa Allah mengatakan aku ada. Nggak mungkin. Karena ada, pasti ada yang mengadakan. Allah itu maha ada. Ya, gitu Bang Adi. Nah, jadi gini Bang. Izin ya sebentar ya. Selama kita berdiskusi tentang Yesus ini manusia atau Tuhan, nanti kalau kita tanya, kalian tahu nggak definisi Tuhan? Tuhan itu dari kata Tuan, penguasa. Kan begitu kan? Ingat ya,
dari kata Tuhan menjadi Tuhan, artinya penguasa. Penguasa. Yesus bukanlah sang pencipta. Nah, begitu tanya silsilah, apakah masuk akal Tuhan itu bersilsilah? Itu kan manusianya. Loh, jadi Tuhannya ini seperti apa? Kan jadi bingung kita di sini. Standarnya berlipat-lipat, bukan ganda lagi. Betul nggak Bang Adi? Coba kita tanya, Yesus itu Tuhan seperti apa Tuhannya? Bang Adi, Iya ya. Tuhan seperti apa dia? Jenis Tuhan seperti apa Yesus ini? Iya, ketuhanannya nggak bisa dijeniskan bang. Dia Tuhan, gitu aja. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Iya, oke. Bukankah sebagian daripada Kristen mengatakan Yesus itu manusia dan juga penguasa? Dari kata Tuhan yang digelarkan oleh Yesus ini artinya penguasa. Betul tidak? Iya, betul bang. Kata Tuhan yang digelarkan kepada Yesus terkhusus artinya itu adalah penguasa, bukanlah sang pencipta. Sang pencipta beda, sang penguasa beda. Betul tidak? Iya, betul. Cuman kan gini, di dalam kitab Yohanes juga ada dituliskan. Jadi kadang pemahaman-pemahaman umat Kristen nggak bisa disatukan gitu. Kadang ada yang percaya pada ayat A, ada yang lain percaya pada ayat B. Jadi nggak bisa disatukan kan gitu bang. Misalnya antara Wanes dengan Protestan kan itu sedikit berbeda. Gitu dia bang. Paham itu. Begitu kita bahas silsilah Yesus, terus ada dari kami mengatakan, ini Tuhan kenapa bersilsilah? Itu kan manusianya. Loh, jadi yang Tuhannya jenis Tuhan yang seperti apa Yesus ini? Kan begitu jadinya. Bingung nggak? Saya pun bingung mau bertanya sekarang kayak mana. Coba gini. Yesus itu kan Tuhan gelarnya. Tuhan itu kan dari kata Tuhan yang artinya penguasa. Ya kan? Yang disembah itu Allah Bapa. Yesus hanya sebagai perantara. Betul tidak? Iya, betul. Oke. Lalu kita bertanya tentang masalah silsilah. Kenapa Tuhan bersilsilah? Itu kan manusianya. Memang kalau Tuhan yang sebenarnya dia tidak bersilsilah. Jadi penguasa yang seperti apa ini maksudnya? Tuhan yang seperti apa yang digelari kepada Yesus ini? Sementara yang disembah itu adalah Allah Bapa. Kita memohon kepada Allah Bapa. Orang Kristen bermohon kepada Allah Bapa. Yesus hanya sebagai perantara. Kita bingung. Kami aja bingung. Apa kalian nggak bingung? Iya. Paham nggak maksud saya? Iya bang. Tapi kan gini, di dalam pemahaman Kristen itu kan Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dalam keberadaannya sebagai Tuhan, dikisahkan dalam Alkitab, dia sebagai Tuhan bisa mengampuni dosa. Dia sebagai Tuhan bisa mengadakan Bang Adi, ya. Kita tadi bahas mengenai soal silsilah. Pertanyaannya itu mudah loh. Apakah benar yang namanya Tuhan itu punya silsilah? Masuk akal atau tidak? Tuhan punya silsilah. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan manusia. Itu masuk akal atau tidak, Bang Adi? Iya, kalau itu nggak masuk akal. Tapi kan. Nah sudah, Pak Adi, nggak usah pakai Ya. tapi lagi. Tapi itu berarti Pak Adi penolakan di sini. Sementara Pak Adi ya, kalau mau kita bahas mengenai soal silsilah yang terdapat di dalam Bible, seperti contoh Nabi Daud ya. Nabi Daud punya anak Salomo, Rahabim, Abia, Asa, Tosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Monasya, Amon, Yosia, Yekonya. Nah, kita tahu ya, di Yekonya itu tidak punya keturunan. Yekonya. Tetapi kenapa dari Yekonya timbul yang namanya Siltil? Ini kan rancu di sini. Silakan Pak Adi buka di dalam kisah di 2 Raja-Raja ya. Yeremia 22 nomor 30.
Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Seorang yang tidak akan berhasil dalam hidupnya, sebab tidak seorang pun dari keturunannya akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah lagi di Yehuda. Ini jelas, kalau misalkan Yekonya itu dibuang, dia tidak punya yang namanya garis keturunan lagi. Tetapi kenapa muncul garis keturunan lagi? Kan kita bingung gitu kan? Nah, dari silsilah aja udah rancu itu. Apalagi kalau kita bahas mengenai kenapa Tuhan itu harus bersilsilah. Ini hal yang tidak mungkin. Sebenarnya ya, kalau kita kaji berdasarkan dari Bible, Tuhannya Kristen itu bukannya Allah Bapa, bukan Yesus, bukan juga Roh Kudus, tetapi Tuhannya Kristen itu adalah siapa? Raja Salem? Raja Salem siapa? Bang Erik? Melkisedek. Melkisedek, itulah Tuhan Kristen yang sebenarnya. Kenapa? Karena hidup beliau tidak punya silsilah, tidak punya garis keturunan, hidupnya tidak berkesudahan. Itulah Melkisedek. Sebenarnya Tuhan Pak Adi itu adalah Raja Salem alias Melkisedek. Itu ya Pak Adi. Karena Tuhan tidak mungkin punya silsilah. Gitu ya. Semoga itu menjadi bahan renungan dari Pak Adi ya. Silakan baca lagi mengenai soal silsilah. Apakah benar yang dikatakan Dewa kalau Yekonya itu tidak punya garis keturunan? Nggak ada. Tapi tiba-tiba ada keturunannya lagi sampai ke Yusuf. Ini diambil dari mana ini? Nah itulah yang kita bingung. Betapa rancunya Bible itu Bang Adi. Karena kita tahu yang namanya buatan manusia itu pasti rancu. Sesempurna bagaimanapun juga manusia, tetap kalau buatan manusia itu rancu. Kecuali itu berdasarkan dari firman, berdasarkan dari pewahyuan. Tidak mungkin ada rancu. Seperti halnya Al-Quran Nur Karim. Tidak akan ada kerancuan karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman langsung.